Halo teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai penanganan limbah cair pada industri penyamakan kulit. Sebelumnya, apa sih arti dari limbah industri? Limbah industri adalah material sisa yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan industri. Limbah sendiri dibagi menjadi 3 bagian, limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Namun di video ini, aku akan membahas mengenai limbah cair. Perlu kita ketahui bahwasannya limbah cair yang dihasilkan dari industri penyamakan kulit sangat berbahaya jika langsung dibuang ke lingkungan, karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang terdapat pada lingkungan tersebut. Kandungan BOD, COD, krom, dan nitrogen menjadi permasalahan utama dalam limbah cair ini. Limbah nitrogen berasal dari degradasi protein yang ada di kulit pada stasiun proses penghilangan kapur. Sedangkan limbah krom berasal dari stasiun proses penyamakan krom. Ada 2 metode yang akan dibahas dalam pengolahan limbah cair ini. Yang pertama adalah metode wetland, dan yang kedua adalah metode adsorpsi. Sebelum membahas lebih lanjut, penjelasan video ini berdasarkan penelitian jurnal yang dipublish oleh Prayitno dan Muhammad Soleh pada tahun 2014 silam. Wetland merupakan area yang tergenangi air yang mendukung pertumbuhan tanaman air, di mana air limbah akan mengalir secara perlahan melalui tanaman yang ditanam pada media berpori. Media berpori yang dipakai oleh penelitian pada jurnal ini adalah pasir, kerikil, koral, dan ijuk. Tanaman yang digunakan pula pada percobaan ini adalah bambu air dan melati air. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai skema wetland itu sendiri. Sistem yang digunakan adalah sistem SSF atau subsurface flow, di mana air limbah mengalir di bawah permukaan tanah. Berikut merupakan skema teknis wetland. Limbah akan masuk pada media berpori yang dibantu oleh gaya gravitasi. Lalu, limbah akan mengalir melalui pipa menuju arang aktif dan akhirnya dibuang. Penguraian limbah cair diakibatkan oleh adanya mekanisme dari degradasi oleh mikroorganisme, penyerapan unsur tumbuhan, adsorpsi media, dan penguapan reaksi kimia. Limbah cair akan didegradasi oleh mikroorganisme dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya guna kelangsungan hidupnya. Mengingat bahwa limbah cair mengandung bahan organik yang sangat bermanfaat untuk keduanya. Tapi ingat, harus dalam keadaan seimbang antara jumlah limbah cair yang diberikan kepada mikroorganisme maupun tanaman tersebut, supaya ekosistem tetap terjaga. Beban kadar nitrogen yang terkandung dalam industri penyamakan kulit ini sebesar 75 sampai 135 mg per liter. Sedangkan
yang disyaratkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1995, nilai ambang batas nitrogen yang diperbolehkan dibuang ke badan air adalah 10 mg per liter. Pada tanaman bambu air, hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan efektivitas pengurangan nitrogen seiring dengan bertambahnya waktu tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa waktu tinggal sangat berpengaruh terhadap pengurangan jumlah nitrogen. Data yang ditampilkan ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu tinggal, maka semakin tinggi efektivitas penurunan kadar nitrogen. Namun, untuk tanaman melati air, semakin lama waktu tinggal, maka semakin menurun efektivitas untuk penurunan kadar nitrogen. Data tersebut bisa dilihat dari data yang ada pada slide ini. Hal ini terjadi karena akar tumbuhan melati air tidak dapat penetrasi jauh ke dalam, jadi hanya pada permukaan tanah saja, sehingga proses nitrifikasi dan denitrifikasi yang dilakukan oleh mikroba sangat terbatas. Hal ini pula terjadi karena adanya kondisi titik jenuh, di mana tanaman melati air sudah tidak mampu lagi untuk mengurai limbah cair tersebut. Akar bambu air dapat penetrasi sampai ke dalam, sehingga luas kontak dengan limbah akan lebih banyak, dan kemampuan penyerapan unsur nitrogen juga akan lebih banyak. Meningkatnya waktu tinggal akan memberikan kesempatan lebih banyak bagi mikroorganisme untuk mendegradasi limbah, dan akar tanaman mempunyai kemampuan lebih banyak untuk menyerap nitrogen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan wetland dengan tanaman bambu air sangat efektif untuk menurunkan kadar nitrogen pada limbah cair terolah industri penyamakan kulit. Berikutnya, aku akan menjelaskan mengenai metode adsorpsi. Metode ini berdasarkan dari dua literatur. Yang pertama adalah literatur wetland sebelumnya, dan yang kedua adalah literatur dari jurnal yang ada pada tampilan ini. Berdasarkan jurnal wetland sebelumnya, terdapat proses adsorpsi di mana di dalamnya ada adsorben. Menurut jurnal selanjutnya, adsorben yang digunakan dapat berupa tempurung kelapa. Pemilihan karbon aktif sebagai adsorben karena karbon aktif tempurung kelapa memiliki permukaan yang luas, berat yang ringan, dan pori-pori yang banyak, sehingga mendukung proses melekatnya zat pencemar yang terdapat pada limbah cair. Limbah cair yang digunakan tidak sesuai dengan baku mutu limbah, yaitu BOD 475 seharusnya 150, COD 811 seharusnya 300, Krom 86 seharusnya 2. Dengan menggunakan adsorben, menghasilkan penurunan nilai BOD, COD, dan Krom, yaitu sebesar 28,20, 48, dan 24,92. Maka, kita dapat menyimpulkan bahwa pemakaian tempurung kelapa sebagai adsorben dapat meningkatkan efektivitas penurunan BOD, COD, dan Krom pada industri penyamakan kulit.
Mungkin saya cukupkan pemaparan ini, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin bertanya, boleh ditulis di bawah kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.